Bapak dan Ibu hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu berkunjung dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Sarjana Pendidikan. Kami sangat senang Anda bergabung. Pernahkah Anda merasa semakin sulit fokus, daya ingat menurun, atau pikiran terasa lambat? Tanpa kita sadari, banyak kebiasaan sehari-hari yang kita anggap remeh ternyata dapat menjadi musuh utama kesehatan otak kita. Video ini hadir untuk membuka mata Anda terhadap 11 kebiasaan buruk yang secara diam-diam dapat merusak fungsi otak Anda dari waktu ke waktu. Dari rutinitas digital hingga pola makan, kita akan mengupas tuntas akar permasalahan dan mengapa kebiasaan-kebiasaan ini perlu segera dihentikan demi masa depan kognitif yang lebih baik. Kita akan memulai dengan membahas kebiasaan multitasking yang seringkali dipuja sebagai tanda efisiensi, padahal kenyataannya justru menguras energi mental dan menurunkan kualitas kerja otak. Kemudian, kita akan menyoroti bahaya konsumsi konten sampah yang membanjiri ruang digital kita. Bagaimana hal ini menumpulkan kemampuan fokus dan rasa ingin tahu yang mendalam. Tak ketinggalan, kita akan mengupas mitos seputar begadang dan mengapa kurang tidur adalah bencana bagi proses penting otak seperti konsolidasi memori dan pengambilan keputusan yang jernih. Asupan nutrisi juga memegang peranan krusial dalam kesehatan otak. Kita akan membahas dampak buruk dari pola makan tinggi gula dan rendah nutrisi junk food yang dapat memicu inflamasi dan mengganggu fungsi kognitif. Selain itu, kita akan menyoroti pentingnya kesehatan mental dan bahaya memendam masalah sendiri yang dapat berujung pada stres kronis dan memengaruhi kinerja otak secara keseluruhan. Jangan lupakan pula pentingnya aktivitas fisik. Kita akan melihat bagaimana kurangnya gerakan dapat menghambat sirkulasi darah ke otak dan berdampak negatif pada suasana hati. Lebih jauh, kita akan mengulas kebiasaan-kebiasaan modern lain yang merugikan otak, seperti kebiasaan overthinking di malam hari yang mengganggu kualitas tidur, serta dampak buruk terlalu lama terpapar layar gadget yang dapat menyebabkan kelelahan mental dan kesulitan fokus. Kita juga akan membahas bagaimana kebiasaan menunda-nunda pekerjaan kecil dapat menciptakan beban mental yang tidak perlu. Yang tak kalah penting, kita akan menyadari bahaya membiarkan otak beristirahat terlalu lama tanpa tantangan intelektual yang memadai. Serta dampak negatif kecanduan pornografi terhadap sistem penghargaan otak dan kemampuan interaksi sosial yang sehat. Video ini bukan hanya sekadar daftar kebiasaan buruk, tetapi juga ajakan untuk lebih peduli terhadap kesehatan otak kita. Dengan memahami dampak negatif dari 11 kebiasaan ini, diharapkan Anda dapat termotivasi untuk melakukan perubahan kecil, namun signifikan dalam rutinitas sehari-hari. Investasi pada kesehatan otak adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik, kemampuan belajar yang optimal, dan kejernihan pikiran dalam menghadapi setiap tantangan. Tonton video ini sampai selesai dan mulailah perjalanan Anda menuju otak yang lebih sehat dan berfungsi maksimal. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu dari kota mana Ayah dan Bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan agar Ayah dan Bunda hebat. Tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Berikut adalah poin-poin utama dari kebiasaan-kebiasaan yang dibahas. 1. Multitasking lebih merusak daripada produktif. Otak manusia, meskipun sangat luar biasa, tidak dirancang untuk menangani banyak tugas kognitif berat secara bersamaan. Ketika kita merasa sedang multitasking, yang sebenarnya terjadi adalah otak kita secara cepat melompat-lompat fokus dari satu tugas ke tugas lainnya. Proses perpindahan fokus yang konstan ini bukan hanya menguras cadangan energi mental dengan sangat cepat, tetapi juga menyebabkan kelelahan otak yang signifikan. Akibatnya, kualitas pekerjaan yang dihasilkan seringkali menurun drastis, kita cenderung membuat lebih banyak kesalahan. Dan kemampuan kita untuk memecahkan masalah kompleks pun menjadi terganggu. Ambil contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, Anda sedang mencoba menyelesaikan laporan penting untuk pekerjaan sambil sesekali membalas pesan di grup WhatsApp, mengecek notifikasi media sosial, dan mendengarkan podcast. Otak Anda dipaksa untuk terus-menerus beralih konteks. Dari angka-angka laporan ke percakapan santai, lalu ke berita terbaru, dan kembali lagi, setiap perpindahan ini membutuhkan biaya kognitif berupa waktu dan energi. Pada akhirnya,
laporan Anda mungkin selesai lebih lambat dengan kualitas yang kurang optimal. Dan Anda sendiri merasa sangat lelah meskipun tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat. Inilah bukti bagaimana multitasking justru merampas efisiensi dan merusak kinerja otak dalam jangka panjang. 2. Konsumsi konten sampah, ancaman diam bagi otak. Di era digital ini, kita dibanjiri oleh berbagai jenis konten, namun tidak semuanya bermanfaat. Terlalu banyak mengonsumsi konten hiburan yang dangkal, receh, dan tidak menambah wawasan dapat memiliki dampak serius pada kesehatan otak kita. Otak, layaknya otot, membutuhkan stimulasi yang tepat untuk tetap tajam dan berfungsi optimal. Ketika kita terus-menerus memaparkannya pada informasi yang minim nilai, tidak menantang pemikiran kritis, atau hanya bersifat sensasional, otak kita cenderung menjadi tumpul. Hal ini secara bertahap mengurangi kemampuan kita untuk fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi mendalam dan membuat kita lebih mudah terdistraksi oleh hal-hal sepele. Sebagai contoh nyata, bayangkan seseorang yang menghabiskan berjam-jam setiap hari hanya menggulir feed media sosial, menonton video pendek yang viral tanpa substansi, atau mengikuti drama selebriti yang tidak relevan. Otak mereka terbiasa menerima dopamin hit instan dari informasi yang mudah dicerna dan cepat berganti. Akibatnya, ketika dihadapkan pada tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam seperti membaca buku, menganalisis data pekerjaan, atau bahkan sekadar mengikuti percakapan yang kompleks, otak akan kesulitan mempertahankan perhatian. Mereka mungkin merasa gelisah, mudah bosan, dan terus-menerus mencari stimulasi baru yang dangkal. Mencerminkan bagaimana konsumsi konten sampah telah melatih otak mereka untuk menjadi kurang sabar dan kurang mampu dalam proses kognitif yang lebih berat. 3. Kurang tidur. Glorifikasi begadang, bumerang bagi otak Anda. Seringkali kita menganggap begadang sebagai tanda produktivitas atau dedikasi. Padahal kenyataannya, kurang tidur bukanlah pencapaian, melainkan ancaman serius bagi kesehatan otak. Selama kita tidur, otak melakukan pembersihan krusial, menyingkirkan racun dan informasi tidak penting yang menumpuk sepanjang hari. Tidur juga merupakan waktu bagi otak untuk mengkonsolidasikan memori, mengubah informasi dari ingatan jangka pendek menjadi jangka panjang. Ketika proses vital ini terganggu karena kurang tidur, dampaknya sangat besar. Kemampuan kognitif menurun drastis, membuat kita sulit fokus, belajar, dan mengingat hal baru. Ambil contoh seorang mahasiswa yang begadang semalaman untuk belajar menghadapi ujian esok harinya, meyakini bahwa semakin sedikit tidur berarti semakin banyak materi yang bisa diserap. Pada kenyataannya, ketika dia duduk di meja ujian dengan otak yang kelelahan, kemampuannya untuk mengakses informasi yang sudah dipelajari mungkin justru terhambat. Dia mungkin merasa emosi menjadi lebih tidak stabil, mudah tersinggung, atau cemas, dan kualitas keputusannya menurun, bahkan untuk hal-hal sederhana. Kondisi ini bisa berulang pada seorang profesional yang terus-menerus bekerja hingga larut malam. Alih-alih menjadi lebih produktif, mereka justru menghadapi penurunan kinerja, sering membuat kesalahan, dan mengalami kesulitan dalam mengelola stres. Semua ini adalah konsekuensi langsung dari otak yang tidak mendapatkan istirahat yang cukup. 4. Makan sembarangan junk food, racun pelan bagi otak Anda. Otak kita adalah organ yang haus energi dan makanan adalah bahan bakar utama yang menopangnya. Namun, tidak semua bahan bakar itu baik. Konsumsi makanan yang tinggi gula, lemak trans, dan rendah serat, yang biasa kita kenal sebagai junk food dapat menjadi racun pelan bagi otak Anda. Jenis makanan ini memicu inflamasi atau peradangan dalam otak, sebuah kondisi yang dapat merusak sel-sel otak dan mengganggu komunikasi antar neuron. Akibatnya, fungsi kognitif kita akan menurun, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memengaruhi kesehatan otak di masa depan. Termasuk peningkatan risiko masalah daya ingat. Bayangkan saja seseorang yang setiap harinya sarapan dengan sereal manis dan pastry, makan siang dengan mie instan atau makanan cepat saji, dan malam harinya diakhiri dengan minuman bersoda dan keripik. Pola makan seperti ini akan membuat kadar gula darah mereka melonjak dan turun secara drastis, yang seringkali berujung pada perubahan suasana hati mood swing yang cepat, mulai dari merasa berenergi sesaat hingga lesu dan mudah marah. Selain itu, seiring waktu, mereka mungkin mulai menyadari bahwa daya ingat mereka tidak setajam dulu, sering lupa menaruh kunci atau tanggal penting. Ini adalah contoh nyata bagaimana pilihan makanan yang salah secara langsung memengaruhi kimia otak dan kemampuannya untuk berfungsi secara optimal setiap hari. 5.
Menyimpan masalah sendiri kesepian, beban tersembunyi bagi otak. Di tengah tuntutan hidup yang serba cepat, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan menyimpan masalah sendiri, enggan bercerita atau curhat, mungkin karena takut dinilai lemah atau membebani orang lain, justru dapat menumpuk-tumpukan emosi negatif di dalam pikiran kita. Beban emosional yang terpendam ini bukan hanya menyebabkan stres jangka pendek, tetapi juga memicu respons stres kronis dalam tubuh yang secara langsung memengaruhi kesehatan otak. Stres yang berkepanjangan dapat merusak sel-sel otak, terutama di area yang berhubungan dengan memori dan regulasi emosi, menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, penurunan daya ingat, dan bahkan risiko masalah kesehatan mental yang lebih serius. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada seseorang yang menghadapi tekanan berat di tempat kerja atau masalah pribadi di rumah. Daripada berbagi beban atau mencari dukungan, mereka memilih untuk memendam semuanya. Di permukaan, mereka mungkin terlihat kuat dan mandiri, tetapi di dalam otak mereka bekerja ekstra keras mengelola emosi yang tidak tersalurkan. Malam hari, mereka mungkin sulit tidur karena pikiran yang terus berputar overthinking, dan di siang hari, mereka mudah marah atau merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Kesepian yang mereka rasakan bukanlah sekadar ketiadaan teman, melainkan perasaan mendalam bahwa tidak ada ruang aman untuk menjadi diri sendiri dan mengekspresikan kerentanan yang pada akhirnya menekan otak dan memperburuk kondisi mental mereka. 6. Terlalu banyak rebahan kurang gerak, otak yang mandek. Tubuh manusia adalah mahakarya yang dirancang untuk bergerak. Gaya hidup modern yang serba duduk dan minim aktivitas fisik, atau yang sering kita sebut rebahan, secara signifikan mengganggu fungsi biologis ini. Ketika kita kurang bergerak, metabolisme tubuh akan menurun, yang berarti tubuh kita tidak membakar kalori secara efisien dan proses vital dalam sel melambat. Lebih jauh lagi, sirkulasi darah menjadi buruk, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi penting ke otak. Akibatnya, otot-otot menjadi lemah dan secara tidak langsung, kinerja otak pun ikut terdampak. Otak membutuhkan aliran darah yang stabil untuk berfungsi optimal dan kurangnya gerak menghambat hal tersebut. Contoh nyatanya bisa dilihat pada seorang pekerja kantoran yang menghabiskan 8 jam sehari duduk di depan komputer, dilanjutkan dengan waktu luang di rumah, yang dihabiskan di sofa sambil menonton serial. Meskipun mereka tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat, mereka sering merasa lesu, sulit berkonsentrasi, dan bahkan mengalami perubahan suasana hati. Kurangnya aktivitas fisik berarti tubuh tidak melepaskan endorfin, hormon bahagia yang dihasilkan saat bergerak. Akibatnya, mereka mungkin merasa lebih mudah stres, cemas, atau bahkan gejala depresi ringan. Pola hidup seperti ini menciptakan lingkaran setan di mana kurang gerak menyebabkan otak kurang berenergi, yang pada akhirnya membuat seseorang semakin malas untuk bergerak. 7. Overthinking di malam hari, pencuri kualitas tidur dan kesehatan otak. Ketika malam tiba dan tubuh bersiap untuk beristirahat, seringkali pikiran justru mulai berlari maraton. Overthinking di malam hari, yaitu memikirkan banyak hal secara berlebihan, terutama kekhawatiran tentang masa lalu yang tak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu terjadi. Adalah kebiasaan berbahaya. Alih-alih membiarkan otak tenang dan memulai proses regenerasi, kita justru memaksanya untuk terus bekerja keras. Aktivitas mental yang intens ini menguras cadangan energi mental, membuat pikiran kalut, dan secara langsung mengganggu kualitas tidur. Tidur yang terpecah-pecah atau kurang nyenyak akan menghambat otak untuk melakukan pembersihan dan konsolidasi memori penting, berdampak buruk pada fungsi kognitif di hari berikutnya. Ambil contoh seorang mahasiswa yang setelah seharian kuliah dan mengerjakan tugas, berbaring di tempat tidur namun pikirannya terus memutar ulang percakapan yang dia anggap canggung, atau merencanakan secara detail skenario terburuk untuk presentasi minggu depan. Meskipun tubuhnya lelah, otaknya terus aktif, mencegahnya jatuh ke dalam tidur lelap. Akibatnya, keesokan paginya dia bangun dengan perasaan tidak segar, lesu, dan sulit berkonsentrasi di kelas. Contoh lain adalah seorang profesional yang terus memikirkan deadline pekerjaan atau kemungkinan konflik di kantor saat seharusnya beristirahat. Otak mereka tidak mendapatkan jeda yang dibutuhkan, menyebabkan mereka merasa kelelahan mental yang kronis, lebih mudah stres, dan kesulitan membuat keputusan rasional di siang hari. Ini adalah bukti nyata bagaimana overthinking di malam hari mencuri tidak hanya waktu tidur, tetapi juga kesehatan otak dan produktivitas kita. 8. Terlalu lama di depan layar, beban senyap bagi otak.
Di era digital ini, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar komputer, ponsel, atau tablet sudah menjadi hal yang lumrah. Namun, kebiasaan ini membawa dampak yang lebih dari sekadar merusak mata atau postur tubuh. Terlalu lama terpapar layar secara terus-menerus memaksa otak untuk bekerja tanpa henti. Cahaya biru yang dipancarkan layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon tidur, sehingga siklus tidur bangun alami tubuh terganggu. Selain itu, stimulasi visual dan kognitif yang konstan dari layar, seperti notifikasi yang tak henti atau informasi yang terus berubah, mencegah otak untuk benar-benar beristirahat. Akibatnya, kita sering mengalami kelelahan mental yang signifikan dan kesulitan dalam mempertahankan fokus pada tugas-tugas penting. Ambil contoh seorang siswa yang menghabiskan waktu berjam-jam belajar di depan laptop, lalu istirahatnya diisi dengan bermain game di ponsel atau menonton video di tablet. Meskipun berganti aktivitas, matanya tetap terpaku pada layar. Setelah seharian penuh, ia mungkin merasa kepalanya pusing. Matanya lelah dan yang paling terasa adalah pikiran yang penuh atau lilau, membuatnya sulit menyerap pelajaran baru atau bahkan mempertahankan konsentrasi dalam percakapan. Contoh lain adalah seorang pekerja lepas yang menghabiskan seluruh jam kerjanya di depan monitor. Dan di waktu luang pun masih terus menggulir media sosial. Mereka seringkali mengeluhkan sulit tidur nyenyak di malam hari dan daya konsentrasi yang memburuk di siang hari, sebuah cerminan dari otak yang kelelahan akibat stimulasi layar yang tiada henti. 9. Menunda keputusan kecil, beban mental yang menumpuk. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau keputusan kecil. Mungkin terdengar sepele, seperti menunda membalas email, membereskan meja kerja, atau membayar tagihan kecil. Namun, kebiasaan ini secara diam-diam dapat menumpuk menjadi beban mental yang signifikan. Setiap tugas yang tertunda akan terus mengisi ruang di pikiran kita, menciptakan daftar tugas mental yang tak pernah usai. Beban kognitif inilah yang kemudian menyebabkan stres kronis, membuat pikiran terasa sesak dan pada akhirnya menciptakan perasaan bahwa hidup kita terasa berantakan dan di luar kendali. Ambil contoh seorang mahasiswa yang menunda-nunda untuk merapikan catatan kuliahnya setiap hari, atau seorang ibu rumah tangga yang menunda melipat cucian dan membereskan dapur setelah makan. Awalnya, itu hanya tugas kecil. Namun, seiring waktu, tumpukan catatan yang berantakan menjadi gunung es yang menakutkan untuk dihadapi, dan cucian serta piring kotor yang menumpuk membuat dapur terasa seperti medan perang. Contoh lain adalah seorang profesional yang terus menunda membalas email-email singkat atau mengisi formulir kecil. Setiap penundaan ini tidak hanya menghabiskan energi mental karena terus-menerus diingat, tetapi juga dapat memicu kecemasan. Mereka mungkin merasa kewalahan, padahal jika tugas-tugas kecil itu diselesaikan segera, mereka bisa merasakan kelegaan dan otak pun terbebas dari beban yang tidak perlu. 10. Malas menggunakan otak ketika otak menjadi pasif. Sama seperti otak kita membutuhkan latihan dan tantangan agar tetap tajam dan berfungsi optimal. Ketika kita terlalu nyaman dan jarang melibatkan diri dalam aktivitas yang membutuhkan pemikiran mendalam, analisis, atau pemecahan masalah baru, kemampuan otak kita akan menurun secara bertahap. Kebiasaan mencari informasi instan, seperti ringkasan singkat tanpa menggali lebih dalam, atau bergantung pada algoritma untuk menentukan apa yang kita lihat dan pikirkan, dapat membuat otak menjadi pasif. Ini menghambat pembentukan koneksi neuron baru dan melemahkan jalur saraf yang sudah ada. Sehingga daya pikir kritis, kreativitas, dan memori jangka panjang pun ikut terpengaruh. Ambil contoh seorang individu yang dulunya gemar membaca buku-buku kompleks atau menyelesaikan teka-teki silang yang menantang, kini lebih suka menghabiskan waktu luang hanya dengan menonton video hiburan ringan atau menggulir media sosial tanpa tujuan. Otak mereka tidak lagi dilatih untuk memproses informasi yang rumit atau menciptakan solusi orisinal. Akibatnya, mereka mungkin mulai merasakan kesulitan saat harus memecahkan masalah di pekerjaan, merasa pikiran buntu saat berdiskusi topik yang mendalam, atau bahkan sulit mengingat detail yang penting. Fenomena ini juga terlihat pada siswa yang terlalu mengandalkan rangkuman instan dari internet tanpa benar-benar memahami materi, yang pada akhirnya membuat mereka kesulitan menerapkan konsep atau berpikir secara mandiri di luar konteks yang familiar. 11. Kecanduan pornografi, dampak tersembunyi pada otak dan kehidupan. Di tengah akses internet yang mudah,
Kecanduan pornografi telah menjadi masalah serius yang seringkali diremehkan. Konsumsi pornografi memberikan dopamin instan, sebuah neurotransmitter yang memicu perasaan senang, dan memicu siklus kecanduan serupa dengan narkoba dalam jangka panjang. Pelaparan berlebihan ini dapat secara drastis merusak sistem penghargaan reward sistem otak. Otak menjadi terbiasa dengan stimulasi yang sangat intens dan mudah, sehingga aktivitas atau interaksi kehidupan nyata yang normal terasa hambar dan kurang memuaskan. Kerusakan ini pada akhirnya akan menurunkan kemampuan fokus, produktivitas, dan yang paling krusial, minat pada interaksi sosial dan emosional yang nyata. Sebagai contoh, seseorang yang kecanduan pornografi mungkin mulai menarik diri dari teman dan keluarga, lebih memilih menghabiskan waktu sendirian di depan layar. Mereka mungkin menemukan bahwa kegiatan yang dulunya menyenangkan, seperti hobi, olahraga, atau bahkan hubungan romantis, kini terasa membosankan atau tidak menarik. Di tempat kerja atau studi, daya konsentrasi mereka menurun drastis, kesulitan untuk tetap fokus pada tugas dan produktivitas mereka merosot. Selain itu, paparan konten yang tidak realistis secara terus-menerus seringkali menimbulkan perasaan insecure tentang diri sendiri atau harapan yang tidak realistis terhadap orang lain, merusak citra diri dan kemampuan untuk membentuk hubungan yang sehat dan bermakna di dunia nyata. Dari multitasking yang menguras energi hingga konsumsi konten sampah yang menumpulkan pikiran, serta bahaya begadang dan pola makan sembarangan, setiap kebiasaan buruk yang telah kita bahas di atas secara diam-diam mengikis potensi dan kesehatan otak Anda. Kita juga telah melihat bagaimana memendam masalah, kurang bergerak, overthinking di malam hari, terlalu lama terpapar layar, menunda keputusan kecil, kemalasan berpikir, dan kecanduan pornografi dapat melemahkan daya ingat, menurunkan fokus, merusak suasana hati, dan menghambat kemampuan kita dalam berinteraksi dengan dunia nyata. Sangatlah penting untuk menyadari bahwa otak kita bukan hanya organ yang memproses informasi, tetapi juga pusat kendali kehidupan, emosi, dan masa depan kita. Setiap pilihan kecil dalam rutinitas sehari-hari, mulai dari apa yang kita makan, bagaimana kita menghabiskan waktu luang, hingga bagaimana kita merespons stres, memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kinerja otak. Membiarkan kebiasaan-kebiasaan negatif ini terus berlanjut sama artinya dengan membiarkan potensi diri kita terkunci. Oleh karena itu, ini adalah saatnya untuk bertindak. Tidak perlu perubahan drastis sekaligus. Mulailah dengan mengenali salah satu kebiasaan buruk yang paling relevan dengan Anda, lalu ambil langkah kecil untuk mengubahnya. Mungkin itu berarti membatasi waktu layar, mulai berjalan kaki 30 menit setiap hari, atau berani berbagi masalah dengan orang terdekat. Ingatlah, investasi pada kesehatan otak adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik, pikiran yang lebih jernih, dan kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan dengan optimal. Mari kita prioritaskan otak kita, karena ia adalah aset paling berharga yang kita miliki. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.